Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Serlina Rahmatulaili dari kelas semester 2D Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Zain Hasan Linggong. Saya di sini akan melakukan tugas mata kuliah ilmu tasawuf tentang mahabbah. Jadi, mahabbah secara etimologis yaitu berasal dari bahasa Arab yang berarti cinta atau kasih sayang. Dalam terminologi Islam, mahabbah adalah perasaan cinta yang dilandasi oleh keimanan dan ketundukan kepada Allah. Mahabbah tidak hanya tertuju kepada sesama manusia, tetapi terutama kepada Allah sebagai sumber segala cinta. Di sini ada mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah adalah cinta yang paling hakiki. Ia menjadi dasar dan tujuan dari semua bentuk cinta yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah yang artinya, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Mahabbah kepada Allah itu bisa ditunjukkan dengan 5 hal. Yang pertama, ketaatan. Yang kedua, keikhlasan dalam beribadah hanya kepadanya. Yang ketiga, ada rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan. Yang keempat, ada kesabaran dalam menerima ujian hidup. Yang terakhir, ada kecintaan terhadap Al-Quran dan ibadah seperti sholat, puasa, zikir, dan lain-lain. Terus ada mahabbah kepada Rasulullah. Mahabbah kepada Rasulullah itu adalah sebagian dari keimanan. Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga aku lebih ia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Cinta kepada Rasulullah itu tidak hanya dalam bentuk lisan atau sekedar pernyataan, melainkan dibuktikan dengan 5 hal. Yang pertama, mengikuti sunnah beliau. Yang kedua, mempelajari dan meneladani akhlak beliau. Yang ketiga, membaca dan memahami sirah atau riwayat hidup Nabi Muhammad. Yang keempat, mencintai keluarga dan para sahabat beliau. Yang terakhir, membaca sholawat kepada beliau. Itu kita buktikan jika kita mencintai Rasulullah dengan melakukan 5 hal tersebut. Selanjutnya ada mahabbah kepada sesama manusia. Islam menekankan pentingnya mahabbah dalam menjalin hubungan antar sesama. Mahabbah ini meliputi cinta kepada yang pertama orang tua, yang kedua pasangan hidup dalam bentuk kesetiaan dan tanggung jawab, yang ketiga anak-anak dalam bentuk kasih sayang dan pendidikan yang baik, yang keempat sesama muslim dalam bentuk ukhuwah atau persaudaraan, tolong menolong dan solidaritas, yang terakhir tetangga dan masyarakat dalam bentuk toleransi dan empati sosial. Selanjutnya ada mahabbah terhadap makhluk lain dan alam sekitar. Islam juga mengajarkan cinta kepada makhluk lainnya, termasuk hewan dan tumbuhan. Rasulullah dikenal sangat mencintai binatang dan menyuruh umatnya untuk tidak menyiksa atau menyakiti hewan. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang menyayangi yang ada di bumi, maka akan disayangi oleh yang ada di langit. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya ada mahabbah dalam tasawuf. Mahabbah dalam dunia tasawuf, mahabbah itu menjadi makom yang penting dalam proses pendekatan diri kepada Allah. Seorang sufi tidak hanya beribadah karena takut akan neraka dan mengharap surga, bukan, tetapi karena cinta murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh tokoh sufi yang terkenal dari kalangan perempuan yaitu Rabi'ah Al-Adawiyah mengungkapkan bentuk cinta ini dalam sebuah syairnya yang artinya, ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, bakarlah aku di neraka, dan jika aku menyembahmu karena mengharap surga, maka haramkan aku dari surga.
Tetapi jika aku menyembahmu karena cinta kepadamu, jangan kau palingkan aku dari keindahanmu. Lalu katanya Rabi'ah Radawiyah. Yang terakhir ada mahabbah sebagai jalan sufi. Dalam tasawuf, mahabbah adalah makom tertinggi dalam perjalanan ruhani menuju Allah. Para sufi memandang cinta sebagai kekuatan ilmiah yang mengikat hati hamba dengan Tuhannya. Bagi mereka, mahabbah bukan karena surga atau takut neraka, tapi karena Allah itu sendiri. Jadi cinta dalam tasawuf itu adalah pelepasan ego, pengorbanan total, dan kerinduan yang terus-menerus kepada Allah. Mahabbah menjadikan ibadah bukan beban, tetapi kerinduan, dan itulah cinta yang tertinggi dalam Islam. Nah, di sini kesimpulan dari semua apa yang saya baca, mahabbah itu adalah cinta yang suci, tulus, dan menjadi fondasi dalam ajaran Islam. Mahabbah kepada Allah adalah bentuk cinta tertinggi yang akan menuntun seseorang dalam menjalani kehidupan dengan penuh ketakwaan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.